Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita mengirim salawat dan taslim kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ingin melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih ingin melanjutkan tentang bab aneka jalan-jalan kebaikan. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang amat pendek tetapi memiliki makna yang sangat dalam. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang diridhai oleh Allah atasnya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah pasti ridha, pasti senang kepada hambanya, ayyakulal akla, hamba yang memakan makanan, payahmaduhu 'alaiha, lalu kemudian dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, aw yashraba syarba, atau meminum minuman, payahmadahu 'alaiha, dan dengannya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah pasti ridha, pasti sangat senang kepada hambanya yang makan makanan lalu kemudian memuji kepadanya, memuji kepada Allah. Setelah dia makan, hamba ini mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji Allah yang memberikan makanan dan minuman kepada kami. Nah, ini adalah jalan-jalan kebaikan. Ini adalah cara untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Nah, Allah itu ridha, Allah itu sangat senang. Dalam beribadah, sebenarnya yang menjadi tujuan kita beribadah itu adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah ridha lalu kemudian memberikan rahmatnya. Salah satu rahmat itu adalah Allah memberikan pahala. Pahala kepada hambanya yang beribadah kepadanya. Jadi pahala itu bukan tujuan kita sehingga kita beribadah. Yang kita cari itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitannya dengan makan atau minum, kita itu disunnahkan untuk berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita mohon kepada Allah sebelum kita makan, kita mohon tentang keberkahan dari makanan itu. Jadi makanan itu kita transformasikan. Kita ubah gizi
dari makanan itu untuk berberkah. Karena makanan yang kita makan itu pasti mengandung gizi. Atau ada makanan juga tidak bergizi. Tetapi belum tentu gizi yang masuk, yang diolah dalam makanan itu, dalam tubuh kita itu akan memberikan amal-amal soleh. Apa buktinya bahwa makanan kita itu berberkah? Indikatornya atau buktinya adalah kalau kita cenderung dan terarah untuk melakukan amal-amal soleh. Tetapi kalau kita makan, minum, tetapi kita semakin malas untuk menunaikan sholat 5 waktu, itu perlu dipertanyakan. Itu artinya makanan yang kita makan itu tidak mendorong kita untuk kuat ibadah, sehingga kita bisa mengatakan itu artinya makanan kita itu kurang berberkah. Tetapi ketika kita makan, lalu kemudian makanan itu, minuman itu membuat kita semakin rajin, kuat, berbuat amal soleh, dalam arti mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya makanan kita itu berberkah. Para pemirsa rahimakumullah. Nah, setelah kita makan ini, tadi kita mulai dengan doa. Kita lagi memuji Allah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, bayangkan kalau kita makan, sebelum kita makan kita berdoa, kita masukkan makanan itu dalam mulut kita. Dia berproses dengan sendirinya, bukan lagi dalam kontrol kita, tetapi itu betul-betul berada pada kontrol di luar dari orang yang makan. Nah, kita hanya memulai dengan basmalah, kita hanya memulai dengan doa. Setelah itu kita proses makanan itu secara alamiah dalam tubuh kita. Lalu kemudian Nabi meminta kepada kita supaya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita memuji? Karena aneka nikmat yang kita rasakan pada saat kita makan. Nikmat yang pertama, indera kita itu masih berfungsi dengan normal. Yang kedua, ada inayah dari Allah sehingga kita berdoa. Dan yang ketiga, ada harapan dalam doa kita bahwa setelah makanan selesai itu akan mentransformasikan kita, merubah gizi itu menjadi energi baru agar kita kuat amal soleh. Nah, berikutnya lagi adalah bukan hanya sampai kepada amal soleh, tetapi itu akan sampai kepada kita lebih terbiasa, lebih kuat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum makan kita memohon doa untuk memperoleh keberkahan, dan setelah kita makan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita memuji? Karena kita ingin pada kesempatan berikutnya lagi kita ingin memohon atas pujian kita itu agar kita diberikan inayah untuk bisa makan lagi pada fase-fase atau waktu-waktu yang akan datang. Jadi keberkahan itu mendorong kita untuk berbuat amal soleh. Lalu kemudian setelah kita makan, kita memuji, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ kita memohon inayah agar pada kesempatan lain kita tetap diberikan kesehatan, usia, kemampuan, dan rezeki untuk makan lagi dan makan lagi. Jadi memuji kepada Allah itu punya efek berkesinambungan. Jangan kira bahwa memuji itu hanya berhenti efeknya pada saat itu, tetapi
punya efek kesinambungan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW surah Al-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Pernah kita kemukakan pada pembahasan yang lalu bahwa apabila telah datang kemenangan dan pertolongan Allah dan kamu melihat orang berbondong-bondong masuk Islam, itu adalah kemenangan. Apa yang mesti dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Memujilah kepada Allah, bertasbihlah kepada Allah, dan memohonlah ampun kepada Allah. Jadi istighfar, lalu kemudian memuji kepada Allah, itu adalah perilaku orang-orang yang sukses, perilaku orang-orang yang akan memperoleh kemenangan, perilaku orang-orang yang ingin memperoleh keberkahan dalam kehidupan ini. Kita dalam hadis ini diminta sebelum kita makan, kita berdoa memohon keberkahan, dan setelah kita makan, kita memuji, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ini? Supaya kita tergolong sebagai orang-orang yang memperoleh kemenangan, orang-orang yang memperoleh pertolongan, orang-orang yang memperoleh inayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan kekuatan secara terus-menerus untuk memperoleh, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal soleh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.